Alhamdulillah, kita telah memasuki bab yang ke-62, yaitu tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, anna, bahwasanya saya awalun nas, manusia yang pertama kali syafaatin, memberikan pertolongan kepada semua segenap manusia, fizanna, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna, dan bahwasanya saya aksyaru anna baya tabah, saya ini adalah seorang nabi yang paling banyak mengikutnya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kemukaannya sabda Nabi tersebut bahwasanya tidak ada nabi manapun yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau aja yang bisa. Sudah dikatakan minggu lalu bahwasanya runtutannya dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan ke Nabi Isa, tidak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bahasa kita, itu memiliki tangan kanan. Di alam yang fana ini memiliki tangan kanan. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tercipta atas dasar nurnya Muhammad. Nabi Adam alaihi salam tercipta atas dasar nurnya Muhammad. Nggak ada lagi. Jadi yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi. Bapak emak kita pun sama minta pertolongannya sama beliau. Nenek kakek kita, buyut kita juga sama minta pertolongan sama beliau. Di dalam kitab yang lain dikatakan, jikalau kita memiliki seorang guru yang sudah bisa membimbing rohaniah kita kepada Allah, maka kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Kita jalurnya VIP. Maksudnya itu ada di dalam kitab karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada di situ bahwasanya kalau kita memiliki guru yang memang sudah bahasanya mursyid kamil mukamil, maka beliau sudah kenal dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kita ikut bendera beliau. Jadi nggak usah kelimpungan ke sono, ke sini, nggak usah. Karena kita sudah memiliki pegangan teguh. Ini sabda Nabi. Gak ada lagi. Udah manusia yang bisa mendapatkan syafaat, yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Berapa kali kita sehari berselawat kepada Nabi Muhammad? Berapa kali? Minimal banget 5 kali. Minimal banget kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya minimal banget 5 kali. Ketika kita sedang melaksanakan sholat. Apa yang kita ucapkan, selawat yang kita haturkan kepada beliau, sesungguhnya itu bukan untuk Nabi, tapi khususnya untuk diri kita sendiri. Nabi gak perlu selawat kita, gak perlu. Allah gak perlu jikiran kita, gak perlu. Siapa yang perlu? Kita yang ingin dekat dengan Nabi, kita yang ingin dekat dengan Allah
Allah. Apa di sini sabdanya? Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna awalun syafaati fil jannah. Saya ini orang yang pertama kali memberikan syafaat kepada kalian. Fil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Lam, tidak. Yusaddaq nabiyyu min an-nabiyyan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain aku, nabi-nabi yang lain juga. Ini sudah jelas, ya, sudah jelas Nabi memberikan gambaran, memberikan jawaban, memberikan pertanyaan dan jawaban itu sendiri, bahwasanya kita manusia memerlukan syafaat kepada beliau. Makanya perbanyak kita berselawat kepada Nabi. Lagi di jalan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, segitu aja selawatnya, ya. Apa aja selawat itu? Banyak selawat. Kita ingin mengamalkan selawat yang mana agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat rasanya kita bertemu dengan kekasihnya Allah. Kalau yang belum percaya enggak akan. Masa iya? Masa iya bertemu Nabi nikmat? Masa iya? Ketika kita sudah melaksanakan, bertemu dengan beliau, barulah di situ kita, oh iya ternyata benar, nikmat, rasanya nikmat, dengan kesejukannya beliau, dengan keramahannya beliau, dengan senyumannya beliau, sangat indah dan mempesona, ya. Hingga kita benar-benar terpaku dengan kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita bertemu dengan Nabi. Orang yang sudah pernah bertemu dengan Nabi pasti ketagihan, ya. Entah itu bertemu dengan ilmunya, entah itu bertemu dengan nurnya, pasti ketagihan. Kalau Allah sudah mempertemukan kita dengan Nabi, pasti ketagihan sekali. Bahkan orang yang bisa bertemu dengan Nabi biasanya diberikan syafaat, diberikan sholawat khusus untuk berjumpa dengannya. Makanya banyak selawat-selawat, ya, di dunia ini. Para ulama itu masing-masing punya sholawat masing-masing. Kenapa? Karena mudahnya kita bisa bertemu dengan Nabi sehingga kita mendapatkan ijazah, ya, dari Nabi. Mudahnya orang-orang yang sudah ulama ahli billah itu, ya, mudah. Kayak saya ingin bertemu sama Bang John, ya, tinggal ngebel, Bang di mana rumah, oke OTW, gitu, ya, mudah. Orang yang sering bertemu dengan Nabi itu mudah, sangat mudah. Di mana? Yaitu ada di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca, ya, baca kitabnya. Itu sangat mudah. Bahkan kelasannya Wali Abdal pun, ya, itu tidak ingin putus dengan Nabi. Kelas Wali Abdal pun. Kenapa? Karena memang notabene sangat enak. Bahkan guru kita Hadratus Syekh itu mengatakan lebih enak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah dibandingkan kita saya juga bersepupu belum pernah merasakan nikmat mana ini,
bertemu dengan Allah ya belum, bertemu dengan Nabi ya belum, komoh duniawi ya belum juga. Ya. Jadi belum bisa merasakan kenikmatan itu. Makanya kita di sini itu belajar untuk bisa bertemu dengan beliau. Ya, belajar untuk bisa bertemu dengan beliau. Sedikit demi sedikit kita selawat, kita haturkan kepada beliau terus. Zikir kita haturkan untuk Allah. Ya, itu kembali kepada diri kita. Supaya apa? Supaya kita kelak nanti di yaumil akhir itu bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Bahkan di dalam perkataan ulama ahli billah itu di dalam kitab Jalaluddin Rumi, ini kitabnya orang-orang yang senewan. Nah, itu dikatakan bahwasanya ketika kita terputus dengan Allah, maka hilanglah semua nikmat. Hilanglah semua nikmat. Saya pikir-pikir iya juga. Kalau Allah memutus nikmat kita, mati kita. Sama halnya dengan para wali Allah. Ketika hubungan dengan Allah berhenti, maka nikmat itu akan hilang. Kita orang awam aja bisa merasakan. Ketika nikmat Allah putus, maka mati lagi kita. Ya, orang di ruang ICU pengennya hidup. Orang hidup itu harus punya nikmat yang dirasakan. Kalau tidak dapat nikmat, maka orang itu tidak akan merasakan apa? Tidak akan bisa merasakan ketenangan. Nah, para min auliyaillah ini sudah mendapatkan itu semua. Makanya ketika putus hubungan dengan Allah, maka matilah beliau. Kayak gitu. Makanya kita terus belajar, terus berusaha, walaupun secara syariat kita agak melenceng, ya, agak melenceng dengan orang-orang yang lain. Setidaknya kita terus dalam hati kita berzikir kepada Allah. Diperbaiki sedikit-sedikit syariatnya. Itu. Jangan sampai terlepas atau dilepas syariat kita. Biasanya orang yang levelnya sudah agak tinggi itu sulit untuk memegang syariat. Karena memang notabene terombang-ambing. Jika kita tidak memiliki guru yang ngerti tentang itu, maka kita sebagai murid, orang yang sedang suluk, orang yang sedang salik akan terombang-ambing. Makanya sulit untuk mengajarkan syariat. Tapi ketika mempunyai guru yang mengerti tentang rohaniah, maka jalan syariat kita akan ditarik, akan dibetulkan kembali, akan dipaksa diri kita agar mengikuti syariat. Karena sudah tidak main akal, sudah tidak main hawa nafsu. Gitu. Sama halnya seperti Nabi ketika mendapatkan yang pertama kali Iqra, baca, menggigil seluruh tubuh beliau, tidak kuat. Kenapa? Karena syariatnya terbentuk. Itu juga sudah digambarkan oleh Nabi. Makanya berpegang syariat itu sangatlah penting agar tidak berbeda dengan orang yang lain. Dan orang yang sulit itu memang sedikit agak senewan kelihatannya, agak berbeda. Jadi kita harus tetap bersyariat, melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
enak kita. Selawat aja kita dapat syafaat, bisa kenal dengan Nabi. Yang notabene kita bisa masuk Islam, padahal yang bawa Islamnya belum pernah ketemu. Itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Caranya untuk bisa bertemu dengan orang yang membawa Islam, yaitu dengan cara kita berselawat kepada Nabi. Entah sehari kita 10 selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rutin 10 hari, 10 kali dalam sehari. Nanti kita pribadi akan mendapatkan kelancaran dunia dan akhirat. Memang agak berat melaksanakan tuntunan-tuntunan seperti ini, karena yang kita jalankan adalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.